Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Ya, tolong dicek suara saya Bapak Ibu, kedengaran atau tidak, minta tolong. Waalaikumsalam, kedengaran Pak. Makasih Pak Salim, makasih semua. Eh, jadi siang hari ini ya kita ke langsung ke teknis ya, langsung ke teknis dan arti gini, apa sih yang harus kita kerjakan ya, apa yang harus kita pelajari dalam materi affiliate malam pada siang hari ini. Ya, kita akan mempelajari namanya landing page. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang sudah pernah dengar landing page atau mungkin masih belum pernah sama sekali. Nah, saya coba kalau terus terang kalau saya untuk saya sendiri saya tidak terlalu banyak dengan teori, saya langsung ke teknis, cuman ada perlunya bahwa kita harus tahu juga apa sih yang akan kita pelajari hari ini, terus tujuannya apa, manfaatnya apa, gitu ya. Nah, ini saya coba sedikit ada tulisan saya ya. Eh Landing page itu ya, apa yang disebut dengan landing page ya. Landing page itu adalah sebuah halaman website ya. Bapak Ibu berpikir apa? Bayangkan dulu sebuah website ya yang memang tujuannya hanya satu ya. Yang tujuannya adalah untuk melakukan penawaran atau penjualan ya, melakukan penawaran atau langsung menjual dalam satu produk dalam bentuk website. Beda halnya dengan homepage. Homepage itu biasanya menawar eh, lebih ke memperkenalkan ya, memperkenalkan brand. Brand, contoh kita punya produk. Kalau di landing page kita jual produknya sendiri, bagaimana cara menjual produknya, yaitu merupakan salah satu strategi daripada seorang marketing. Dia buat sebuah website bentuk landing page. Nah, beda halnya dengan homepage. Kalau homepage itu lebih ke memperkenalkan brand, yang artinya bahwa dalam satu brand bisa terdiri dari beberapa jenis. Sementara dengan landing page, ya, kita menjual produk yang satu jenis. Kita ambil contoh seperti ini. Kita menjual sebuah atau kita menjual sepatu, ya. Kita menjual sepatu yang mereknya Nike. Nah, kalau di homepage itu bisa kita buat untuk jenis-jenis Nike. Mungkin ada Nike Jordan, ada Nike Air, ada Nike macam-macam gitu ya. Itu dimasukkan dalam satu website yang namanya yang di dalam apa? Yang dibentuk dalam sebuah homepage. Nah, sementara kalau di landing page dia tidak menjual jenis beberapa jenis, cuma satu jenis. Contohnya, dia menjual Nike Jordan. Nah, udah hanya satu produk itu yang dia jual, Nike Jordan. Karena apa tujuan dia memang hanya untuk jual satu produk itu, jenis produk. Nah, terus bagaimana dengan jenis yang lain? Nah, untuk jenis yang lain ya kita buat lagi landing page khusus mungkin pakai Nike Air ya. Jadi per jenis. Nah, itu bedanya dengan homepage. Kalau homepage satu website untuk semua jenis produk, ya. Itu yang perbedaan antara landing page dan homepage. Nah, kemudian di dalam sebuah landing page ya, itu biasanya kita ada CTA, ya. Satu satu CTA. CTA itu call to action. Bisa jadi CTA-nya kita untuk isi formulir, atau CTA-nya langsung kirim ke email, atau CTA-nya langsung ke WhatsApp, ya, ke WhatsApp kita, berhubungan langsung dengan WhatsApp kita. Nah, kalau model homepage, CTA-nya itu bisa lebih dari satu, oke? Itu pemahamannya tentang berapa atau perbedaan antara landing page dan homepage. Nah, sementara target yang dicapai oleh landing page itu buat apa? Ya, targetnya itu untuk mendatangkan lebih banyak traffic. Traffic itu orang berkunjung ke website kita.
Ya, strateginya ini biasanya penggunaan save off page atau maupun dengan on page. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus kita bahas lagi nanti yaitu tentang manfaatnya. Manfaat landing page itu apa? Nah, manfaat landing page itu pertama meningkatkan tadi sudah kita bahas, meningkatkan traffic, kemudian meningkatkan conversion rate, meningkatkan data lead pengunjung, kemudian sebagai media promosi, ya. Nah, sebagai media promosi itu bisa digunakan dengan cara-cara, ya. Cara landing page bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan iklan di Google. Biasanya kan atau mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Facebook Bapak Ibu ada tiba-tiba ada iklan. Ada iklan bersponsor. Nah, iklan bersponsor itu kalau kita klik ada tombol di bawahnya untuk melihat selanjutnya. Nah, itu biasanya dia langsung ke landing page, ya, langsung ke landing page. Nah, itu nanti jadi fungsi landing page ini adalah mendukung, ya, mendukung iklan yang mungkin kita buat di Facebook Ads, Instagram, ataupun di Google, ya. Pada orang searching di Google ketemu, nah begitu diklik langsung masuk ke sebuah landing page. Tujuannya tadi untuk menawarkan produk kita yang sejenis. Kemudian lanjut kita lagi. Nah, ini tidak perlu. Nah, bagaimana tips untuk membuat sebuah landing page? Ini yang nanti kita pelajari. Ya, ini nanti yang akan kita buat. Ya, pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah headline yang menarik. Artinya pada saat orang membaca headline kita, dia sudah tertarik untuk membaca selanjutnya apa sih yang mau ditawarkan, ya. Kemudian kita tuliskan fitur-fiturnya, keunggulan produk kita atau layanan yang kita tawarkan. Ini biasanya kalau kita mempunyai sebuah penawaran dalam bentuk landing page untuk jasa, ya. Untuk jasa biasanya kan ada layanan. Nah, kalau untuk produk fisik kita masukkan keunggulan produk-produk kita. Nah, boleh juga kita tambahkan ada gambar, ada video gitu ya. Atau boleh juga supaya lebih percaya, orang lebih percaya, kita tambahkan juga testimoni, testimoni pelanggan. Nah, cuma nanti di sini testimoni jangan dikarang-karang. Jadi eh, bila perlu kita eh, pelanggan kita yang sudah memberitahukan kita bahwa dia puas dengan apa yang kita layani atau puas dengan produk kita. Nah, kan biasanya kan dia buat di WhatsApp. Nah, atau minta kepada pelanggan kita, tolong dibuat dong testimoni di dalam WhatsApp. Nah, nanti hasil screenshot di WhatsApp itu yang kita buat jadi gambar untuk kita tempelkan di landing page kita. Karena itu orang lebih percaya daripada kita ngarang-ngarang. Nah, kemudian yang terakhir nanti tinggal tambahkan tombol CTA, ya, call to action. Nah, untuk saat ini nanti kita buat tombolnya, tombol CTA-nya menggunakan WhatsApp. Jadi kalau ada pemesanan atau ada orang pengunjung yang setuju dengan produk kita, kita siapkan tombol WA yang tujuannya nanti seandainya dia mau akan ada yang mau ditanya-tanyakan lagi atau mungkin dia langsung telepon gitu ya. Nah, itu langsung dimasukkan ke dalam tombol CTA. Nah, kemudian nanti kita coba seperti ini. Di dalam bayangan kita coba seperti ini. Di dalam bayangan kita itu, kita membuat sebuah landing page, mungkin nanti kira-kira seperti ini kita buat, ya. Kita buat layoutnya, pertama nanti landing page ada headernya, ya. Ada headernya, kemudian ada gambar perusahaan mungkin, atau gambar usahanya, ya. Mungkin usaha kita apa gitu. Nanti kita buat produknya, kita buat produk contoh dulu. Nah, kemudian di sebelahnya nanti kita buat deskripsi tentang usaha. Contohnya kami perusahaan ini sudah berdiri sejak ini, bergerak di bidang ini, dan alamat nomor telepon sekian gitu. Nanti itu di bagian deskripsi sini. Nah, kemudian di bawahnya kita masukin gambar-gambar produk yang kita punya, ya, produk-produk kita yang kita punya. Nah, kemudian untuk jasa umumnya ada layanan-layanan, ya. Kalau jasa kan ada layanan, contoh jasa apa ya kita buat desain interior gitu ya.
Nah, desain interior itu kira-kira jasanya apa gitu. Ada pertama mungkin layanan pertama jasa konsultasi, kedua layanan apa perbaikan atau membuat eh, interior dapur, dan di sini kita pakai interior kamar, interior dan sebagainya. Ya. Nah, baru nanti kita coba lagi. Nah, di sini di bawah sini kita buat gambar-gambar testimoni yang kita punya. Nah, kemudian nanti terakhir buat footernya atau catatan kakinya. Jadi kita buat dulu yang model sederhana seperti ini. Kira-kira seperti ini nanti kita buat. Nah, kemudian untuk membuat seperti ini, apa yang kita perlukan? Ya, apa yang kita perlukan untuk ini? Nah, di sini tadi sudah kita lihat bahwa kita butuh gambar-gambar, mungkin gambar usaha kita, ya. Atau kalau kita punya logo, kita pasangkan logo kita di sini, ya. Ataupun mungkin gambar kalau kita punya toko, ya gambar toko kita masukkan ke sini. Kita siapkan dulu. Kemudian nanti gambar-gambar produknya kita siapkan. Di sini gambar logo atau perusahaan satu. Nanti untuk gambar produk kita coba ambil satu, dua, tiga, empat ya. Kita cari gambarnya. Untuk layanan juga kita pakai satu, dua, tiga, empat. Testimoni, gambar testimoni tadi seperti saya katakan tadi, bahwa testimoni kita ambil dari eh, pelanggan kita yang merasa puas, terus dia WA kita dengan catatan dia bilang kepuasan dia terhadap layanan atau produk kita. Nah, itu kita screenshot, dibuat jadi gambar. Nah, ini kita pakai bebas ya, tidak harus empat. Nanti kita coba bisa lebih dari empat atau tiga aja boleh gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti yang mau kita buat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Langkah pertama adalah kita tentukan dulu produknya apa nih, ya. Nah, saya ambil catatan dulu di sini satu. Saya punya catatan seperti ini. Eh, Produknya untuk hari ini kita pakai produknya jasa interior. Oke. Nah, jasa interior itu kan tadi terdiri dari ada produknya sendiri, ya. Kemudian ada layanan, kemudian ada eh, testimoni. Nah, atau di sini nanti kita coba buatkan dulu eh, profil perusahaan atau profil usaha ya. Kita pakai profil usaha. Nah, nanti kita buat seperti ini. Ini kita rencanakan dulu. Tadi bayangan layoutnya sudah seperti ini. Kemudian kita rencanakan produk apa yang mau kita buat landing page-nya. Nah, produknya untuk sekarang ini kita coba pakai jasa interior. Nah, nanti kita coba cari gambar-gambar tentang semua yang dibutuhkan di sini. Ya, ada gambar usaha, gambar produk, gambar-gambar layanan, testimoni, ya. Kita siapkan dulu. Nah, terserah artinya kalau Bapak Ibu sudah punya gambar-gambarnya, tolong dikumpulkan dalam satu folder. Atau seandainya belum punya, ya, atau seandainya belum punya, kita bisa ambil aja dulu. Untuk contoh kita pakai Zoom apa dari Google gitu ya. Nah, kebetulan saya ada di sini, sudah ada di sini. Nah, kita coba gini. Eh, Tadi kita butuh pertama, saya butuh satu logo ya. Kita coba cek di sini. Kita pertama kali butuh gambar atau logo atau gambar usaha atau gambar perusahaan. Nanti kita coba cari di sini. Ini contoh aja ya. Jadi saya coba cari dulu gambar usaha desain interior. Kita coba cari dulu siapa tahu punya. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya produk langsung dibuat aja ya gambar produknya atau gambar usahanya atau logo-logonya boleh. Ini sebagai contoh aja kita cari, saya nggak punya ya. Atau nyebut gambar logo deh, logo-logo.
Ada nggak logo? Nah, kita pakai logonya ini aja dulu ya. Untuk sementara kita pakai logonya seperti ini. Logo usaha kita ya. Nah, tinggal kita pilih aja. Nah, boleh pakai ini atau ini. Ini saya coba pakai yang ini dulu deh. Nah, kita ambil. Nah, kita ambil gambarnya, masukkan dalam satu folder ya. Khusus folder untuk desain interior. Nah, saya pakai tadi di sini untuk gambar perusahaan atau logo perusahaan aja nyebutnya ya. Nah, kita nama filenya kita sesuaikan dengan di mana kita tempatkan gambar itu. Tadi rencananya gambar ini kita buat menjadi logo ya atau apa ya? Profil, gambar profil atau profil perusahaan, company profile ya, Pak. Jadi kita pakai itu profil. Nah, ini kalau bisa untuk gambar, nama file gambar itu tidak boleh ada spasi. Tapi seandainya jika antara kata pertama dengan kata kedua harus dipisahkan, nah kita tinggal kasih garis saja gini, profil perusahaan. Oke, nanti kita pakai gambar yang kita download tadi. Kita simpan. Nah, oke. Kemudian apalagi yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah ini sudah. Yang kedua, gambar produk. Produk pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita coba cari di sini. Nah, kebetulan saya sudah siapkan gambarnya. Jadi nama filenya Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan gambar atau gambar itu mau ditaruh atau mau dibuat jadi apa gitu. Nah, untuk gambar pertama saya pakai tadi produk desain interior kamar tidur. Ya, artinya di bagian sini nanti saya buat gambar produk desain interior kamar tidur. Nah, kemudian yang kedua ini, ya, ini produk-produk kita gitu ya, produk-produk kita yang mau jual. Ada desain interior ruangan dapur, ya, dan kita selalu nama filenya kita sebutkan. Contoh seperti ini, produk desain interior ruang dapur nomor 2. Sama juga nanti nomor 3 di bagian sini, nomor 3 kita mau sisipkan gambar produk desain interior ruang makan, gitu ya. Kemudian yang ini produk desain interior ruang tamu. Nah, ini gambarnya. Jadi kita siapkan dulu. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4 kita udah siapkan gambarnya ya. Kemudian kita coba lagi apalagi layanan. Gambar layanan. Kita coba cari di sini saya udah punya ada 3 ya. Satu layanan ya konsultasi. Kemudian nomor 2 layanan renovasi. Nomor 3 layanan desain interiornya sendiri. Nah, ini kita pakai 3 atau 4 kita coba cari ya, layanan desain interior. Ini ruang apa aja tadi yang sudah kita dapat? Kamar tidur, dapur, rumah makan, ruang tamu, apalagi ya, satu lagi. Hmm, yang belum punya kita nih. Desain interior untuk kamar mandi kali ya. Kita pakai desain interior kamar mandi aja nggak apa. Nah, kita pakai yang ini gambarnya. Kita ambil dulu gambarnya. Di save image as, simpan gambar ini. Kemudian, seperti tadi yang saya katakan, kita sesuaikan dengan eh, apakah sebagai layanan atau sebagai produk atau testimoni. Nama filenya kita sesuaikan dengan itu. Ya. Nah, ini kita pakai layanan ya layanan desain kamar mandi. Kita pakai yang keempat. Ya.
Bukan, ini kan kamar mandi, oh, itu produknya ya. Apalagi ya layanannya, konsultasi, renovasi, dan desain interior. Kemudian satu lagi, jangan kamar mandi deh, itu kan produknya. Kita coba eh, layanan desain interior kira-kira apa aja, kita coba tes apa aja sih. Saya juga belum paham desain interior, apa aja layanannya. Kita coba bentuk layanannya, ada jasa arsitek ya, jasa arsitek aja, atau jasa arsitek, arsitek. Kita cari gambarnya. Nah, kita pakai gambar ini, jasa arsitek. Nah, kita pakai di sini layanan jasa arsitek. Nah, kita pakai untuk 04, gambar yang keempat. Nah, kita masukkan sini. Oke, berarti tinggal yang belum itu adalah layanannya sudah, tinggal testimoni ya, testimoni 1, 2, 3, 4. Kita siapkan juga gambarnya ya. Gambarnya di sini kebetulan saya pakai 1, 2, 3. Oke, kita ambil satu lagi. Kalau seandainya kita mau pakai 4, berarti kita coba cari testimoni. Jadi tergantung kita ya, tidak harus 4 juga, bisa 3, bisa 2. Tergantung kita punya gambarnya atau apa yang mau kita tawarkan ya. Testimoni desain interior. Ada nggak? Jadi kalau bisa kita dalam bentuk WA aja ya. Jadi itu orang lebih percaya dengan itu daripada kita ngarang-ngarang ya. Kalau kita ngarang-ngarang orang benar nggak sih gitu kan. Nah tapi kalau ini kan ada kemungkinan besar ya benar gitu. Karena merupakan dari testimoni dari pelanggan. Nah kita pakai coba testimoni 4 ya. Yang ini testimoni 4. Kita simpan. Oke, semuanya sudah lengkap. Nah, itu belum. Nah, testimoninya sudah. Oke, kita coba, kita ulang. Leadernya tulisan aja, nanti gambar perusahaannya kita udah punya, gambar produknya ada 4, sudah kita buat, gambar layanan ada 4, oke, sudah kita siapkan, testimoni, gambar testimoni ada 4 juga kita siapkan. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang mau kita mau. Nah, selanjutnya, landing page ini kita buat di mana? Itu pertanyaannya. Karena tadi kita katakan bahwa landing page itu adalah sebuah website yang tujuannya untuk menawarkan produk kita. Nah, kalau kita punya domain, mungkin bisa kita buat dalam satu website sendiri. Nah, tapi di sini Kak, saya akan coba buatkan landing page ini dalam website saya sendiri yang namanya website SEO Practice atau WSP, itu produk kami sendiri. Nah, WSP itu nama domainnya kita coba saya pakai 33 bis ID. Ini nama domain saya. Oke, ini nama domainnya. Atau ada lagi nggak ya? Kok lama ya? Oke. Atau kita coba ada lagi market produk jasa. Itu boleh ini nanti kita coba di tiga-tiga aja ya. Nah, di tiga-tiga ini nanti kira-kira di mana kita buat. Nah, di sini ada fasilitas di WSP atau website SEO Practice yang kita punya dari Titik Terang Kreatif punya. Di sini ada fasilitas untuk membuat sebuah landing page. Nah, itu adanya di bagian admin panel ya, di bagian admin panel. Bagaimana caranya? Dengan ketikkan dulu nama domainnya ya. Nama domainnya seperti ini, 33 bis ID. Kemudian slash kita tambahkan apa? Eh, Masuk ke
panel adminnya dengan panel MS. Caranya begini. Oh, ini kebetulan sudah masuk. Nah, saya coba jika seandainya belum masuk gitu ya. Jadi nanti kita masuk dengan menggunakan login dan password admin ya, masuk ke sini. Nah, kemudian nanti ini pakai apa ini? Saya pakai login sendiri deh. Nah, kemudian di mana kita membuat landing page? Landing page itu nanti kita buat di bagian menu master data dan ada menu full page. Di bagian menu full page. Ya. Nah, di sini baru kita tambahkan input full page. Nah, di sini nanti kita buat landing page-nya. Nah, pertanyaannya bentuk landing page-nya itu dibuat seperti brosur kah atau dalam bentuk tulisan atau bentuk script ya. Jadi nanti landing page ini kita minta bantuan kepada ChatGPT atau AI untuk membuat sebuah script HTML ya, membuat script HTML untuk membuat landing page yang sudah kita rencanakan tadi ya. Script HTML. Nah, pertama kita coba buatkan nama landing page-nya di sini. Ya, pertama cara membuat nama landing page-nya kita ketik dulu URL-nya, URL domain saya 33 bis ID, kemudian buat namanya. Namanya jasa. Nah, di sini juga tidak boleh ada spasi, harus ada tanda minus untuk memisahkan. Jasa desain ya, jasa desain interior ya. Kemudian boleh kita pakai profesional gitu ya, kita tambah-tambahin aja profesional ya. Kemudian nah kita tentukan daerahnya, daerah mana ya, di Jakarta contoh atau di mana aja bebas ya, sesuaikan aja namanya. Nah, ini nama landing page yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengisi script HTML-nya untuk membuat landing page. Nah, jadi masalahnya adalah apa itu script HTML? Dari mana datangnya? Ya. Nah, sebenarnya script HTML ini adalah salah satu eh, apa namanya source code dari bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman berarti artinya hanya orang-orang programmer yang ngerti, ya, hanya orang-orang yang pernah melakukan programmer yang mengerti bahasa atau script HTML. Nah, terus bagaimana masalahnya? Banyak di antara kita nggak ngerti itu HTML seperti apa, nulisnya skripnya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu pusingkan. Kita ada dapat bantuan, kita pakai eh, chat GPT atau pakai AI ya untuk membuatkan source atau script HTML. Script HTML membuat landing page ya. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah, kalau ada yang sudah paham dengan script HTML, boleh juga silakan diisi di sini. Tapi bagi yang belum pernah, malah nggak tahu apa itu script HTML, biarin aja, nggak usah dipikirin. Kita minta ChatGPT aja, minta membuat script HTML. Nah, caranya gini, kita masuk dulu ke eh, ChatGPT chatgpt.com. Nah, di sini kita minta kepada ChatGPT pakai promptnya gini. Tolong buatkan saya, tolong buatkan saya script HTML dengan Bootstrap ya. Bootstrap ini adalah framework-nya ya untuk pemrograman. Tolong buatkan saya script HTML dengan Bootstrap ya untuk produk produk apa? Ya, titik dua jasa desain interior kan ini yang mau kita buat tadi. Interior. Nah, kita minta script dalam bentuk script HTML dengan framework-nya Bootstrap
Dan produk yang akan kita masukkan adalah jasa desain interior. Nah, kemudian kita minta dengan ketentuan, nah di bawah aja ya, dengan ketentuan. Ketentuan itu apa? Apa yang kita mau dengan ketentuan titik dua. Nah, tadi kita maunya apa tadi? Maunya kita pertama ada header, ya. Kemudian kedua ada gambar perusahaan dan deskripsi. Kemudian ketiga ada 4 gambar produk. Oke. Kemudian ada 4 gambar layanan. Kemudian ada 4 gambar testimoni. Kemudian ada footer. Nah, ini yang kita minta ke ChatGPT. Yang pertama, eh, dengan ketentuan satu, buatkan header. Ya. Kemudian yang kedua, kita membuatkan eh, sorry, buatkan company profile ya atau profil perusahaan ya, profil perusahaan ya dengan 2 kolom ya, dengan 2 kolom. Kita kan maunya tadi ini modelnya kan 2 kolom gini, sini gambar, di sini deskripsi. Dengan 2 kolom ya, dengan 2 kolom sebelah kiri berisi gambar, kemudian sebelah kanan berisi apa? Deskripsi usaha ya atau perusahaan. Kemudian lanjut apa lagi? Yang ketiga, buatkan 4 kolom gambar, 4 kolom gambar untuk layanan ya. Tadi kan layanan, bukan apa dulu tadi? Oh, produk dulu ya, produk untuk produk. Kemudian selanjutnya nomor 4, kita minta buatkan 4 kolom gambar untuk produk, atau nggak usah pakai gambar ya, boleh nomor 4, 4 gambar, buatkan 4 kolom gambar untuk layanan ya. Kemudian selanjutnya nomor 5, buatkan 4 kolom juga, kolom gambar, yang 4 kolom gambar untuk testimoni. Nah, selanjutnya apa lagi? Nomor 6 yang kita butuhkan adalah buatkan footer. Ya. Nah, itu tadi yang kita mau, kan ada 6 ya. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 footer gitu ya. Jadi kita ada 6 permintaan kita. Nah, ini yang akan kita minta kepada ChatGPT dibuatkan. Oke. Nah, ini kita coba, saya kopikan dulu deh ke Notepad. Siapa tahu nanti kita perlu untuk jaga-jaga aja kalau seandainya itu bisa tiba-tiba hilang. Jadi saya buat aja di sini dulu, Notepad. Oke. Nah, kita coba minta enter gitu ya, minta-mintanya. Nah, dia akan membuat sebuah script HTML seperti ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang sudah paham dengan skrip-skrip seperti ini, tapi bagi yang tidak paham, yang belum paham, nggak usah dipikirin, biarin aja. Yang penting apa yang kita minta, biarkan si ChatGPT yang buat. Tinggal kita cek, sudah sesuai belum dengan apa yang saya minta. Ya, setelah dia buat seperti ini, nah ini kita kopikan, copy, baru masuk ke bagian tadi yang sudah kita buat di bagian full page dengan judul landing page-nya adalah
Jasa desain interior profesional di Jakarta. Nah, source HTML-nya kita kopikan dari sini. Copy, paste di sini ya. Nah, masukkan sini aja. Submit. Coba kita lihat hasilnya. Jadi cara buat buka hasilnya ini kopikan aja URL-nya, kemudian buka paste di sini ya, paste di sini. Nah, ini sudah dibuat seperti ini. Sudah dibuat seperti ini. Nah, ini baru kerangka. Ini baru kerangkanya, belum menjadi apa yang kita harapkan. Karena apa? Karena memang ini udah jelas ada foto profil, ada foto produk 4, ada layanannya ada 4, testimoninya juga ada 4. Nah, tapi ini belum kita isi, belum kita kasih fotonya atau gambarnya. Nah, kita coba ambil gambarnya. Eh, Cara memasukkan gambar. Tadi gambar yang sudah kita persiapkan, ya, gambar-gambar yang sudah kita persiapkan tadi, yang di sini, ya, ini kan sudah kita siapkan nih. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam WSP kita atau website kita. Di-upload dulu dalam websitenya. Nah, di sini. Nah, uploadnya itu di bagian upload multiple gambar, ya, upload multiple gambar. Nah, ini kita tinggal upload aja di sini. Pilih file. Nah, kemudian kita cari gambarnya. Desain interior, gambar yang udah kita buat tadi. Yang pertama tadi kita siapkan apa? Ada profil perusahaan ini, ya. Kemudian kita butuh lagi produk ya, produk desain interior kamar tidur 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi hmm, layanan, ya. Layanan kita pakai layanan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita butuh tadi testimoni ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini semuanya sudah masuk. Kita tinggal klik open. Oh, maksimum 10 ya. Berarti diupload per 10 aja ya. Jadi 2 kali uploadnya. Ini 1, produk 3, eh, produk desain interior, ruang dapur 4, 3, 4, 5. Ya, 5, baru 6, 7, 8, 9. 9 baru ke testimoni 10. Jadi kita tinggal 2, 3, 4. Nah, ini kita upload dulu. Kita upload ya, masuk ke sini. Nah, ini masing-masing ya, masing-masing gambar ini kita ambil linknya. Nah, masing-masing gambar tadi pertama ini ya, klik kanan ya, klik kanan gambar ini, kemudian copy image address, masukkan ke notepad dulu sebagai catatan kita ya. Nah, ini masukkan gambar 1 ya, profil perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah produk, ya kita ambil aja semua ya. Ini kopikan, masukkan ke sini ya. Ini bagian layanan ya, nggak apa-apa. Nanti kita susun ulang lagi. Kemudian ini yang kedua. Nah, kemudian nanti yang ketiga, masukkan ke sini. Kemudian nanti yang keempat, ini masukkan, sorry, copy image address. Masukkan, kemudian nanti yang kelima, bagian ini, ya, masukkan. Yang keenam, masukkan. Kemudian yang ketujuh,
masukkan sini. Kemudian yang ke-8, masukkan ke sini. Layanan misalnya 1, 2, 3, 4, produknya 2, 3, 2. Produk satu belum ya, nanti produk satunya mana nih? Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ini. Kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang belum 1, 2, 3. Produk desain interior 4 ya belum ya. Produk desain interior 4 yang mana sih? Desain interior 1. Oh, duanya ada 2 ya. Dapur ruang tamu. Dapur ruang tamu. Dapur yang ruang tamu udah, dapur udah, kamar tidur, layanan, terus apa lagi ya? Yang belum masuk. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, testimoni, testimoni kita ambil. Testimoni satu lagi. Nah, tinggal karena ini kan bisa diambil maksimum 10 ya. Jadi kita potong-potong aja. Sementara gambar kita ada 13. Jadi kita potong aja ngambilnya. Nah, ini kita kopikan untuk testimoni 2 ya. Kemudian ini testimoni 3. Jadi gambar yang mau kita pakai diupload dulu ke WSP-nya atau ke websitenya supaya bisa tampil. Nah, tadi ini untuk eh, kita pecah ya. Kita pecah-pecah. Kita nyebut ini untuk profil ya. Profil usaha atau profil perusahaan. Oke, kemudian gambar profil usaha. Ini gambarnya. Kemudian ada layanan. Nah, gambarnya ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ada produk. Nah, gambarnya 1, 2, 3, 4 juga sama. Kemudian di sini di bawah tinggal kita isi testimoni. Oke, nah gambarnya udah kita siapkan semuanya. Nah, ini kopikan semua. Ya, ini kopikan ini semuanya, copy. Nah, baru minta ke ChatGPT. Kan tadi hasil ChatGPT pertama, dia kan nggak ada gambar nih. Nah, sekarang gambarnya kita udah siap. Nah, kita minta ke ChatGPT supaya tolong menyisipkan gambar di bawah ini. Nah, kita kasih linknya. Tolong sisipkan gambar seperti pada link di bawah ini. Link di bawah ini apa? Yang tadi, yang udah kita pilah-pilah tadi, ini yang udah kita susun. Nah, ini kopikan. Nah, baru masukkan di link di bawah ini. Nah, ini kopas ya, paste di sini. Baru jalankan. Oke, setelah itu nanti hasil skrip yang dibuat oleh ChatGPT itu kita kopikan lagi, kita timpa dengan skrip HTML yang sudah ada. Nah, ini udah selesai ya. Habis sampai sini HTML selesai. Ini kopikan, masukkan ke sini. Mana tadi full page. Baru ini nama atau link landing page kita. Ini diedit aja, edit. Nah, ini ditimpa. Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini ditimpa dengan yang baru kita buat. Baru submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya.
Jadi ini ada gambar produk kami 1234. Nah ini belum ada judulnya nih. Ini layanan kami ini 1234 testimoni udah kok jadi kotak bulat-bulat gini. Nah apa yang kurang dari sini? Yang kurang dari sini kita mulai dari pertama sini. Yang ini dulu deh. Nah, coba kita lihat di sini header. Nah, boleh kita kasih warna ya. Atau untuk sini kita kasih gini, kita kasih perintahnya kita buat di sini aja apa di notepad dulu biar nggak salah-salah gitu ya. Nanti di sini. Nah, pertama kita pengennya di sini bagian pada bagian header ya. Ini kan bagian header nih. Nah, satu pada bagian header. Apa yang perlu kita rubah atau kita tambahkan atau kita kurangi? Yang pertama, gunakan warna latar belakang atau warna background ya, warna background. Warnanya apa? Hmm, kita pakai warna kayu aja ya. Warna kayu. Sebut aja gitu, warna kayu atau warna coklat boleh. Oke, bagian headernya udah. Nah, kemudian bagian ini. Nah, bagian profil perusahaan. Ini kopikan aja nih. Ini kopikan biar dia tahu. Kopikan, masukkan di sini. Pada bagian paste yang kita copy tadi, bagian apa? Profil perusahaan. Yang perlu kita tambahkan atau kita rubah atau kita kurangi, apa nih? Ini, kita ingin eh, boleh nggak logonya kebesaran ini? Atau seandainya kita mau buat deskripsinya ini kita ganti, boleh. Ya. Nah, kita coba gambarnya aja ya, kita minta dikurangin ya. Eh, gambar, apa namanya itu? Profil atau gambar profil perusahaan. Mau diapain nih gambar perusahaan? Diperkecil jadi katakanlah jadi 70% ya. Agak kecilan dikit lah, jangan terlalu gede-gede. Nah, kemudian ini setelah ini permintaannya cuma satu. Kemudian ini bagian produk. Produk kami ini kopikan tetap di sini buat ini pada bagian produk kami ya. Apa yang kita mau di sini? Kita maunya ini bagian produk kami ini gambarnya jangan ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Kita minta semua seragam ya. Kita minta pertama eh, tolong samakan ukuran gambar ya. Itu yang pertama. Kedua yang kita minta Pak, yang kita minta nanti setelah ukurannya sama, saya maunya ada shadow, ada bayangan di belakang sini. Nah, apa? Buatkan shadow atau latar belakang, warna latar belakang. Warna, bukan latar belakang, warna bayangan. Buatkan bayangan, 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 bayangan dengan warna, warna apa nih bayangannya? Warna kuning, gitu ya. Boleh kita pakai kuning. Nah, kemudian apa lagi nih? Ukurannya oke nanti kita buat sama. Di sini ada shadow dengan warna kuning. Ya. Kemudian apa lagi? Buatkan judul. Ini belum ada judulnya nih. Ini apa kita nggak tahu, ini apa nggak tahu kan? Nah ini kita buatkan gini. Yang ketiga Pak, buatkan judul. Judul lengkap dengan deskripsi. Dengan deskripsi. Oke.
Ini masih bagian ini ya, bagian produk kami. Terus kira-kira apa lagi? Kita minta supaya dibuat mouse over. Mouse over ini gini. Pada saat mouse diarahkan ke sini, dia ada gerakan, ada model kayak keluar gitu. Itu namanya model animasi ya. Nah, kita minta seperti ini. Buatkan mouse over ya, pada gambar. Oke, itu bagian apa lagi yang perlu kita kerjakan di sini? Mungkin cukup ya. Baru tinggal berikutnya layanan. Layanan kami. Nah, kita taruh di sini. Layanan kami kita butuhkan apa? Pada bagian layanan kami, gitu ya, di sini, ya, yang kita buat adalah pertama kita minta adalah sama kayak di atas dulu ya. Kita minta samakan ukuran gambarnya. Oke, baru kita minta buat bayangan gambar, ya. Kita minta bayangan gambarnya warnanya kita ganti. Jadi eh, dengan warna gold atau warna emas gitu ya. Siapa tahu dia bisa. Terus apa lagi? Sama dengan ini juga. Buatkan judul dan judul lengkap dengan deskripsi. Nah, kita kasih nomor 3. Baru nomor 4 sama buatkan mouse over untuk gambar. Oke. Nah, selanjutnya ini udah katakan ini sudah. Tinggal ke bawah sini, testimoni klien. Ini kopikan pada bagian titik 2 testimoni klien. Apa yang kita mau diadakan di sana? Yang pertama, gambarnya jangan kotak elips begini, maunya bulat elips. Kita maunya ini gambar kotak, ya. Pertama, tolong buatkan gambar menjadi kotak memanjang, ya. Kita pakai kotak memanjang dan ini ukurannya beda-beda juga nih, dan ukurannya sama. Nah, apa lagi? Ya, kalau cuman ini, jadi nggak perlu juga ada mouse over dan lain sebagainya, boleh. Ya, udah. Berarti yang kita minta sudah kita kumpulin. Nah, ini sekaligus kita minta, ya, sekaligus kita minta ke ChatGPT. Tolong rubah skripnya dengan data di bawah ini. Nah, datanya yang mana? Datanya ini yang kita buat tadi, yang kita minta tadi. Kopikan, ini kopikan, ya. Ini kopikan, baru masukkan di bawah ini. Kopas ya, kopas. Nah, ini udah dibuat. Nah, dia buat. Satu, satu, dua, tiga, empat. Layanan satu, dua, tiga, empat. Testimoni satu, dua, tiga, empat. Oke, putar selesai habis. Tinggal kopikan kopi, timpa lagi yang sudah kita buat tadi, timpa, ya. Ctrl A, Ctrl V. Oke, tinggal disimpan atau submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini bagus gini kan? Ini diperkecil nih kayaknya. Nah, ini sudah ada judulnya, sudah ada deskripsinya. Nah, terus mouse over, dia waktu mouse-nya digerakkan, mouse-nya diarahkan ke gambar,
Dia akan bergerak sendiri bentuk animasi gitu ya. Nah ini sama nih, nggak apa-apa. Nah, kita buat sama seperti ini. Nah kemudian testimoni, oh dibuat segini panjangnya. Nah kita minta testimoni ini dipanjang 3 kali lipat deh dari itu ya, atau 4 kali lipat boleh, 3 kali lipat aja. Nah kita minta lagi, buat baru lagi, ya kita buat baru lagi, atau kita lihat ini, tolong rubah skripnya dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Yang belum kan bagian mana? Bagian testimoni yang belum. Yang ini katakanlah sudah gitu ya. Nah, testimoni ini belum. Satu, yaitu bagian testimoni klien. Satu, apa yang kita minta? Tinggi gambar dibuat 3 kali dari ukuran sekarang. Nah, atau nanti sekaligus saja kita minta rubah warna dasar ya, warna ini pertama ini satu ya, ini satu, ini bagian dua. Nah, warna dasar adalah warna apa kita buat nih, biru muda atau warna krem atau krem, apa krem apa ya? Warna krem ada nggak warna krem? Kita coba lihat dulu ya. Warna warna krem. Ah, nggak pakai warna krem aja. Bahasanya krem, krem muda boleh ya. Dengan warna krem. Warna adalah warna krem muda. Nah, ini permintaan kita berikutnya. Tadi kan ini sudah kita minta, sekarang kita minta ini. Ya, copy. Nah, kita tambahkan ke ChatGPT. Dibuat sepotong-potong ini. Dibuat sepotong-sepotong. Tidak lengkap, karena di sini dia memotong. Dipotong. Atau kita coba deh, kita coba copy. Kita masukkan ke sini. Tapi kalau bisa, karena kita masih ragu itu benar atau tidak sih, jangan kita pakai yang ini. Kita buat aja baru, buat tes ya. Kita buat baru tes, ya tes landing page. Kopas di sini, submit. Nah kita lihat tesnya, sesuai nggak apa yang kita mau? Mau nggak sesuai, berantakan malah. Berarti yang kita buat itu tidak kita rekomendasi. Ya. Kita minta gini, tolong buatkan script HTML eh, lengkap dalam satu file, dalam satu layar gitu. Jadi satu aja, jangan dipotong. Ini kayaknya dipotong-potong sama dia. Makanya jadi berantakan begini. Itu jadi berantakan karena dia potong-potong. Ya udah kita nggak pakai, kita minta yang baru aja.
Ya, 1, 2, 3, 4. Layanan 1, 2, 3, 4. Testimoni 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah lengkap kemudian. Sudah lengkap, baru kita kopikan, kita tes lagi. Kita masukkan ke sini aja yang rusak tadi. Ini kan nggak benar. Ini ditimpa, ya, timpa kopas. Nah, coba kita lihat. Nah, udah bagus. Nah, testimoninya udah gini. Nah, yang memang ini testimoninya memang pendek. Ya nggak apa-apa. Ini kan tidak harus kita panjangin juga. Kalau WA-nya pendek ya pendek aja. Kalau WA-nya panjang nggak panjang. Nah, ini kita maunya seperti ini. Seperti ini. Warna krem. Ini warnanya. Nah, coba kita lihat. Ini kan modelnya model di laptop ya. Ini kan model di laptop atau PC. Seperti ini. Nah, sementara para pencari produk, orang mencari produk hampir di atas 95%, dia searchingnya di Google menggunakan handphone, bukan laptop. 95%, ya, kemungkinan besar. Nah, bagaimana hasil di handphone itu tampilannya seperti apa sih? Nah, kita caranya gini. Bapak Ibu, klik di tempat yang kosong, ya, ini mouse-nya ada mouse ini. Jangan digambar, jangan ditulisan di tempat yang kosong ini aja yang putih. Klik kanan, baru pilih inspect. Nah, model handphonenya seperti ini. Ya. Nanti di handphonenya seperti ini. Jasa desain interior. Nah, ini ada profil perusahaan. Ini kan nanti kita sebut apalah ini nama perusahaan ini, jasa dan lain sebagainya, bannernya gitu ya. Kemudian profilnya ini. Kemudian produk kami. Nah, desain interior kamar tidur. Di sini ada deskripsinya, menciptakan kamar tidur impian yang nyaman dan elegan. Desain interior dapur, desain interior rumah makan, dan seterusnya. Terus layanan, kemudian ada testimoni di bawahnya. Nah, setelah itu selesai. Nah, kira-kira apa lagi yang mau kita tambahkan? Ada yang kasih ide, silakan. Yang perlu kita tambahkan apa lagi dari sini? Nomor WA. Ya, CTA. Karena tadi kita membahas CTA, call to action. Jadi call to action, sebenarnya call to action itu bisa beberapa jenis ya. Boleh begitu diklik WA, kita minta disuruh isi formulir gitu ya. Atau kirim ke email, atau langsung ke WA. Nah, tapi saya lebih setuju CTA-nya langsung ke WA, ya, supaya dia langsung tanya jawab. Apa dia akan bertanya apa yang dia butuhkan gitu kan, langsung kita terima, kita jawab, atau mungkin bisa jadi dia langsung telepon. Nah, saya lebih cenderung jangan isi isi formulir kan kadang orang malas ngisi-isi formulir. Karena apa? Itu ada data kita di dalamnya. Kita nggak mau data kita itu tersebar. Karena apa? Di sana ada nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, ya. Terus apalagi formulir-formulirnya. Nah, itu kan data pribadi kita. Nah, kita tidak mau data itu nanti dipakai orang untuk yang nggak benar. Nah, biasanya orang begitu, tidak mau isi-isi formulir. Yang dia mau, mana nomor WA-nya saya mau WA, mana nomor WA-nya saya mau telepon gitu. Nah, kira-kira Pak Tom Tom Bustomi, di mana kita pakai nomor CTA-nya, Pak? Boleh kasih ide, Pak Tom? Di produk kayaknya. Di produk sini, Iya. satu-satu gini, atau di bawah sini. Ya di bawah kayaknya lah. Oke, satu atau dua? Dua Oke, kayaknya ya, untuk layanan sama itu. layanan Produk. dan produk satu-satu gitu. Oke, ini bagus juga ada CTA. Nah, saya kasih ide lagi. Idenya gimana? Tadi seperti saya katakan bahwa pada umumnya orang searching di Google itu menggunakan handphone, dan begitu diklik yang muncul ya tetap di handphone juga, harusnya yang munculnya adalah seperti ini, ya, munculnya ini kan tampilan handphone kan seperti ini nanti. Nah, kalau saya saran bagusnya itu ada di sini, profil perusahaan kami adalah perusahaan ini
kasih alamat, langsung kasih nomor CTA WA. Karena apa? Karena begitu dia lihat, oh iya, ini yang saya cari. Langsung dia cari nomor WA-nya mana. Nah, kalau seandainya tadi Pak bilang di bawah produk, berarti kan posisinya setelah produk ini dia turun ke bawah, berarti posisinya nanti di sini. Dan posisi berikutnya di bagian sini, jauh. Nah, kalau saran saya, bagusnya karena itu salah satu apa istilahnya ya, bagian daripada profil perusahaan kita itu kan WA, nomor telepon dan WA. Nah, kita buatnya di sini nanti satu, ya. Dan satu lagi paling bawah di sini. Tujuannya apa? Ada beberapa orang, para pencari produk di Google, seperti tadi, begitu dia lihat ini, oh ya ini yang saya cari, ini nama perusahaannya ini. Nah, langsung kita sajikan nomor WA di sini supaya kita dihubungi. Jadi kadang-kadang dia nggak mikirin apa di bawah sini, karena dia sudah menemukan di sini. Artinya kita sudah menjelaskan dalam bentuk banner boleh, dalam bentuk logo boleh. Kita sudah menjelaskannya di sini. Nah, baru ketemu WA, klik. Nah, ada juga sifat orang, dia memang benar-benar membaca detail. Dia baca terus sampai ke bawah. Dia baca, dia lihat-lihat apa yang layanannya apa, produknya apa, testimoninya seperti apa. Dia baca terus. Nah, begitu sampai di sini dia setuju. Oh iya, ini yang mau saya cari. Nah, begitu dia bilang, oh iya, yang ini yang saya cari, jangan dia cari lagi nomor WA yang ada di atas tadi. Nah, kita harus siapkan nomor WA di sini. Ya, itu bagi orang yang detail, yang biasanya akan baca sampai testimoni. Nah, kita siapkan nomor WA di sini. Nah, itu alasan saya kenapa WA-nya ada dua, satu paling di bawah company profile, dan satu lagi di bawah testimoni. Nah, atau boleh juga tidak harus di sini juga boleh. Bisa aja nanti kita buat di sini juga boleh. Ya, langsung di nomor WA. Tapi, nah, oke. Tapi tidak ada masalah, Pak Tom. Kalau Pak Tom seandainya mau taruh di bawah produk atau layanan, boleh, boleh, boleh aja. Nah, cuman caranya bagaimana itu yang penting. Ya, nanti terserah Bapak Ibu mau taruh di mana. Yang penting bagi kita sekarang ini, bagaimana cara menyisipkan WA di yang kita mau. Tergantung maunya kita. Kalau saya tadi maunya di sini, ya. Nah, dan di bagian bawah sini itu maunya saya. Nah, caranya gimana? Nah, kita coba masukkan ke praktek. Nah, kita minta berikutnya. Sama tetap kalimatnya gini. Tolong merubah skripnya dengan ketentuan satu. Ya, tambahkan CTA atau call to action WhatsApp ya. CTA WhatsApp dengan nomor. Nah, kalau nomor WA jangan pakai kosong depannya, tapi pakai 62. Sorry, 62. Mana 6? 62 baru 8. 12, 13, 23, 31, 39. Ini kebetulan nomor WA saya. Ya. Nah, di mana kita mau tambahkan? Ya. Nah, pertama tadi. Jadi kita main aturannya seperti tadi lagi. Di bawah ini, nah ini kopikan aja nih. Kan kita pengennya tadi di bawah ini ada CTA. Nah, ini kita kopikan supaya dia paham. Nah, di bawah bagian bagian apa? Bagian profil perusahaan, ya. Di bawah bagian profil perusahaan tambahkan CTA. Ini permintaan kita pertama, ya. Pertama di bawah itu, di bawah bagian profil perusahaan tambahkan CTA WhatsApp nomor sekian. Nah, kemudian permintaan kedua. Permintaan kedua kita, Pak. Sama nomor WA juga, tapi di mana? Nah, boleh kita pakai di bawah testimoni klien atau di atas, ini kan footer ya. Atau kita sebut di atas footer. Ya. Nah, saya pakai di atas. Di atas footer, tambahkan. Nah, di atas footer, apa nih kita minta?
sama aja ya. Ini kopikan aja karena sama ya. Di bawah tulisan ya atau tolong di bawah bagian deskripsi. Ini bagian deskripsi ya. Deskripsi profil perusahaan tambahkan CTA. Kedua, di atas footer tambahkan CTA juga sama. Nah, ini kita kopikan. Permintaan kita ini. Kita copy, masukkan ke ChatGPT lagi. Kita minta. Kita minta ada perubahan lagi. Nanti gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, kita list dulu di Notepad. Apa sih yang mau kita minta? Oh, bagian ini saya mau dibuat gini, bagian ini saya mau buat ini, bagian ini saya mau buat ini. Nah, kita buat seperti itu. Sebelum kita, jadi kalau saya biasanya saya tidak akan mengetik di ChatGPT. Karena untuk turun baris itu saya suka lupa. Karena saya enter. Karena begitu di enter, ChatGPT-nya jalan. Padahal belum selesai permintaannya. Nah, bagusnya saya pakai di Notepad. Setelah selesai, baru saya kopikan ke dalam ChatGPT. Pengalamannya gitu. Ini baru saya ketik-ketik, enter, tiba-tiba jalan. Padahal belum selesai apa yang saya minta. Jadi saya biasakan pakai Notepad dulu, di Notepadin aja. Itu juga sekalian sebagai catatan saya. Ya, ini sebagai kan jadi sebuah catatan buat saya nih, catatan pekerjaan. Nah, kita lihat dulu udah selesai belum? Nah, udah selesai. Kita copy, tambahkan di sini tadi ya. Kita tambahkan yang sini aja yang udah jadi. Nah, baru submit. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Mana dia? Nah, ini di bawah sini. Kalau diklik, langsung ke WA. Ini kebetulan langsung ke WA saya nih. Ya, berarti ini udah jadi. Yang bawah kita cek bawah. Nah, di sini ada. Nah, coba kita lihat bentuk handphone. Di handphone seperti apa sih dia? Di handphone itu nanti bentuknya seperti ini. Nah, tiba-tiba ada di sini hubungi kami via WA. Ya, klik, langsung masuk ke WA-nya. Nah, oke, udah selesai kerjaan kita. Kira-kira apa lagi? Kan gitu. Nah, kita selesaikan dulu nih. Kalau kita mau, apalagi nih yang kira-kira ya. Langsung kita bayangin aja apa sih mau diapain lagi nih. Gitu ya. Boleh juga nanti Bapak Ibu boleh kayak apa ya. Eh, mungkin ininya judul-judulnya dikasih warna ya. Judul ini dikasih warna, terus bagian ini dikasih warna boleh. Jadi caranya sama. Ini kita ambil contoh aja ya. Kita pengennya bahwa di bagian sini ya ini maunya nih judul-judulnya ini judul gambar dikasih warna apa biru gitu ya atau warna marun atau apalah kasih warna. Nah, tekniknya sama kita buat. Kita minta lagi. Nah, selalu ada kata tolong dulu di sini. Tolong rubah skrip dengan ketentuan. Nah, kita buat di sini. Apa nih pertama yang mau kita minta? Untuk bagian ini produk kami ya. Pertama, sorry. Oh ya, satu. Bagian produk kami, apa yang mau kita minta? Atau boleh juga pertama judul gambar, dibuatkan, tolong, tolong untuk judul gambar dibuat warna apa ya? Marun, contoh ya. Marun, warna merah marun atau marun aja boleh. Terus apalagi? Atau gini, ini karena ini lebih dari satu permintaannya dalam satu bagian, kita buat gini aja. Bagian ini satu itu, bagian produk kami ada satu, apalagi di bagian produk kami kita buat satu lagi eh, apa? Tolong atau nggak harus tolong-tolong juga sih, langsung aja untuk deskripsi gambar buat warna apa nih kita buat nih? Coba kita lihat dulu bagusnya warna apa nih? Eh, biru aja ya biru ya.
Biru ini contoh aja sih. Nanti bebas terserah Bapak Ibu mau kasih warna apa. Yang penting tekniknya atau caranya bagaimana. Nah, warna ini sudah. Nah, boleh juga ini kita pengen juga nih bagian ini kita mau rubah juga. Oke, ini bagian ini layanan kami. Kita sebut aja nih. Bagian layanan kami. Nah, ini kita kasih warna juga. Boleh kita kasih warna lain dari warna bagian produk kami. Nah, tolong untuk gambar dibuat warna apa lagi? Biru, dan ini menjadi warna untuk deskripsi gambar buat warna teks atau warna tulisan aja ya, tulisan warna ini kita sebut warna tulisan deh. Takutnya jadi warna latar belakang dia. Ya, tulisan. Warna biru, terus warna apa ya? Satu lagi. Hijau tua. Hijau tua, contoh. Nah, apalagi kita mau kerjain. Nah, oke, baru gini. Oke, kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Ini. Kita minta dirubah. Kita minta supaya itu dirubah. Enter. Nah, sama juga nanti yang lain-lainnya. Kalau seandainya ini mau kita ganti warnanya, ini disebut dengan judul produk. Ya, untuk apa bagian judul produk kami, tolong ganti warnanya menjadi warna apa, terserah kita. Lalu ini untuk judul layanan kami, ganti warnanya jadi warna apa? Atau jenis hurufnya mau kita ganti boleh. Ya, kalau kita punya jenis huruf yang bagus ya boleh-boleh aja. Boleh kita ganti. Ya, terserah kita udah nih. Jadi ini kita coba pakai ini deh. Ya, saya mau timpa yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu ragu, mendingan buat satu baru lagi nama landing page-nya. Ini kira-kira bagus nggak ya atau gitu? Buat aja satu lagi. Nah, seperti ini. Ini dikasih warna marun, ini warna biru, ini warna biru, ini warna hijau tua. Nah, ini seperti ini. Jadi terserah kita mau dibuat warna apa. Jadi tinggal cara permintaannya yang penting. Nah, kemudian kita maunya ini nih. Ini makin panjang nih ya, nggak apa-apa. Kita bagian ini nih, kita mau kasih warna dan jenis huruf. Ya, kita, nah ini saya selalu gini, ini kopikan aja dulu buat permintaan. Kopikan, apa kita minta? Produk kami. Tolong bagian produk kami, tolong eh, warna jenis bagian produk, bagian judul aja kita nyebut ya. Bagian judul produk kami apa yang kita minta? Satu, ya kita minta fontnya, font diganti menjadi, nah kita cari coba-coba kita cari font yang bagus ada nggak? Kita coba cari font di Google. Jenis huruf yang bagus. Kita cari aja dulu, ada nggak gitu kan. Nah ini ada 18 jenis huruf. 18 jenis huruf di sini ada nggak contoh-contohnya? Nah ini ada. Nah kita mau warna apa nih? Yang model-model gimana nih hurufnya ya? Nah boleh pakai gini, Belani, model-model apa nih? Ya apa itu? Display, model komik, stensil, dan ini macam-macam black letter, copywriter, Didot, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ambil dari sini sesuai yang mana nih. Kalau sudah ketemu, baru, nah katakanlah saya maunya apa ya? Bagusnya warna apa nih? Nah, kita coba cari dulu deh, nggak apa-apa. Nah ini, saya pakai Renegade. Nah ini Bapak Ibu ambil bagian sini, retro. Ini kopikan judulnya, minta ke sini, ChatGPT tadi. Ini di notepad dulu ya, masih notepad.
font diganti menggunakan atau font diganti menjadi jenis, nah, kopas tadi, retro. Nah, kemudian kasih warna, ya, retro, font berwarna apa nih, merah 2. Kemudian boleh juga ukuran font kalau mau ditambah nanti kita tambah, ya. Nanti kita samakan aja untuk dengan yang di bawah, ya. Dengan yang di bawah itu bagian apa tuh? Bagian layanan kami. Supaya tidak salah ketik, saya sarankan di kopas saja, di copy, ya, biar tidak salah ketik. Nah ini copy kan aja gini. Takutnya ada spasinya 2, jadi salah gitu. Bagian judul layanan kami. Nah ini kita, atau yang layanan kami kita mau ganti huruf boleh, ya. Saya mau cari huruf yang layanan kami maunya seperti apa ya? Habis, masih banyak sih sebenarnya. Cuman kita ambil yang ada di sini aja dulu. Pakai Garamond. Nah, contoh aja ya. Boleh yang lain nanti terserah Bapak Ibu. Saya ini bagian Garamond. Oke. Nah, ini kopikan. Minta lagi, masuk lagi ke ChatGPT. ChatGPT. Tambahkan di sini. Minta. Enter. Ya, kita tunggu. Dia ngerti enggak sih? Kan gitu aja sih. Oh, ternyata dia ngerti. Ini ada yang Garamond. Oh, dia pakai Rubik 18 SP. Oke, nggak apa-apa. Itu kok yang kita minta. Loh, kok cuma segini? Dia hanya kasih judul-judul doang. Ini nggak bagus. Nah, kita minta, tolong dibuatkan lengkap. Tolong dibuatkan skrip yang lengkap. Ya, kita minta jangan sepotong-sepotong. Coba nih, kalau seandainya nih kita kopas ya, kita masukkan ke sini. Yang pertama ini. Itu sepotong dia ngambilnya, satu potong kecil gitu. Jadi nggak ada gambar-gambar. Nah, cuma segini, kan jelek banget. Makanya saya minta dibuat lengkap. Bukan itu yang kita mau. Nah, ini baru dia kasih lengkap. Jadi kalau terjadi, waduh, salah nih, kepotong nih, kurang bagus, kurang ini, minta dibuatkan lengkap. Ya, tolong buatkan skripnya yang lengkap, karena dia potong tadi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, benar. 1, 2, 3, 4, benar. Nah, udah, copy. Nah, ini kita taruh di sini. Pas. Submit. Baru kita buka. Ini udah benar kok. Nah, ini juga jadi jenis hurufnya beda lagi, ya. Contoh aja sih. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ketemu huruf ya pakai aja huruf caranya. Kalau saya kan yang penting bagaimana caranya. Itu yang penting. Oke. Mungkin gitu aja sih Bapak Ibu, ya yang bisa saya sampaikan bagaimana cara membuat landing page untuk menawarkan produk kita. Nanti Bapak Ibu silakan coba dulu produknya sendiri. Kalau tidak punya produk sendiri, kita coba cari-cari produk apa sih yang bisa. Saya coba kira-kira contoh, Pak Tom nggak punya produk, coba aja dulu travel umroh gitu ya. Nanti travel umrohnya dibaginya gini. Nanti ini gambar travelnya lah atau brosurnya. Nanti tentang travel kami, nyebut kami adalah penyedia travel atau umroh dan bla 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 bla. Terus dikasih alamatnya, hubungi. Terus produknya apa? Ya, produknya ada umroh plus Jordan, ada umroh plus Turki, ada umroh dan umroh lain. Terus di sini mungkin layanan kami atau fasilitas, fasilitas pesawat dengan Arabian apa? Arabia apa sih? Air Arabia bus apa sih? Air
ya pesawat Arab Arab gitu ya. Atau di sini pakai Garuda Air, di sini pakai ada lagi didampingi oleh Mutoib, kan ini fasilitas gitu ya. Terus Hotel Bintang 5 gitu, nyebut di sini. Jadi ini layanan atau ganti ini jadi layanan. Layanan ini ganti jadi fasilitas saja ya. Atau fasilitas atau apa ya, kelebihan-kelebihan dari si travel umrohnya. Nah, bagusnya terus ini testimoni klien. Nah, testimoni ini masukkan gambar-gambar klien kita yang sudah pernah kita berangkatkan umroh. Terus dia chat di sini, ada gambarnya, dia chat kepuasan mereka. Nah, gitu aja. Gitu. Jadi tergantung tergantung produknya sih sebenarnya. Kalau ini kan jasa, kalau fisik beda lagi. Contoh fisik kita modelnya kayak apa ya? Eh, saya oh ini ada bunga papan. Coba nih, coba bentuk fisik seperti bunga papan gitu ya. Nah, bunga papan itu seperti ini. Ini produk bunga papannya. Ini ucapan selamat, bunga duka cita, grand opening, pernikahan, ulang tahun, bunga custom, dan lain sebagainya. Nah, dia langsung testimoni di sini. Karena produknya kan cuma ini kan. Kalau bunga, layanannya nggak ada. Dia hanya produk, udah, ini jualannya ini semua. Nah, kemudian testimoni pelanggan yang penting di sini. Nah, kayak tadi saya katakan, dia kasih gambar di sini, terus dia kasih komentar bagus di bawahnya. Itu kan testimoni yang benar-benar, ya menurut saya sih real. Karena apa? Itu hasil screenshot di WA. Itu lebih bagus seperti itu. Oke, kira-kira ada yang bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, silakan raise hand dulu supaya tidak tabrakan. Silakan. Oke, saya baca di chat dulu ya. Saya baca chat dulu. Eh, oke, dari Mas Yon. Siang Kak, diajarkan beli hosting dan lain-lain apa tidak? Untuk beli hosting tidak saya ajarkan, cuma saya informasikan untuk Bapak Ibu yang mau hosting dan beli domain bisa hubungi CS kami, ya. Boleh menggunakan CS kami yang Bapak kenal atau mungkin langsung aja ke yang menyebar undangan Zoom ini. Misalnya kalau saya tidak membahas. Jadi nanti untuk pembelian apa domain dan sewa hosting silakan ke CS kami. Nah, kemudian uh, Surau Madrasahku, klinik bekam. Nah, klinik bekam juga jasa kan. Jadi bisa buat nanti jasa klinik bekam itu kan bisa dibuat, kita buat gini, kita sebenarnya kita minta aja dulu ke ChatGPT, buatkan saya landing page untuk jasa bekam di daerah mana. Karena kan bekam ini kan lokal ya. Jadi langsung nyebut daerahnya ya. Nanti si ChatGPT akan buat seperti ini. Kalau kita buat seperti yang kita buat di awal, jadi gini. Eh, nah, kita buat gini. Tolong buatkan saya script ini untuk jasa bekam. Langsung disebut ini. Jasa bekam di katakanlah Jakarta gitu ya, atau Bekasi atau Semarang atau di mana ya. Nah, kemudian langsung minta saya pertama ada header, kedua ada profil perusahaan, usaha, tidak perusahaan juga pakai usaha boleh. Buat 4 kolom gambar. Kalau punya 4 buat 4. Kalau tidak, kalau punya 3 ya buat 3 aja ya. Sesuaikan aja. Kita punya gambarnya enggak gitu. Nah dibuat gini. Nah setelah ini nanti, nah kita lanjut ke bawah ya. Oke. Selanjutnya sebentar ya. Saya baca dulu. Hostingnya beli di mana tadi Pak Salim? Ya nanti Bapak Ibu boleh hubungi CS kami untuk hosting. Boleh di tempat kami juga boleh. Chat surau, chat GPT harus yang berbayar ya agar bisa buat landing page. Tidak, Pak. Eh, kebetulan chat GPT saya yang tadi itu gratis, tidak berbayar. Jadi sama, jadi masih bisa. Ya, saya tidak pakai yang gratis. Saya tidak pakai yang berbayar, saya pakai gratis. Pak Fatur, cara membuat beberapa gambar berjalan ke kiri atau ke kanan. Nanti itu bisa kita minta ya, kita minta ke ChatGPT, tolong buatkan saya gambarnya
bergerak dari kiri ke kanan dengan delay, karena ada istilah delay ya, jangan terlalu cepat juga. Delaynya nanti kita pakai berapa detik, 0,2 detik, jadi dia pelan-pelan jalannya. Bisa kita buat. Yang melayang juga boleh, nggak ada masalah. Jadi kita minta aja gambarnya melayang, tapi melayangnya dari mana? Melayangnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kan? Atau melayang seperti apa? Nanti itu harus diatur sendiri, ya. Tapi yang gini, kalau saya sih bagusnya jangan terlalu banyak gerak juga, karena tujuan kita itu berjualan. Tapi lebih perbanyak informasi karena si pembeli, si calon pembeli yang searching di Google, dia tidak tujuan dia bukan untuk melihat gambar yang melayang-layang. Tujuan dia ingin tahu informasi apa yang Anda tawarkan, ya, informasi yang detail supaya dia tertarik. Begitu dia tertarik, dia langsung niat beli. Karena apa tujuan? Gambar melayang itu tidak buat orang menarik untuk membeli, tidak. Yang membuat orang tertarik membeli produk kita karena informasinya jelas, gitu ya. Jadi lebih ke sana aja. Kita lebih arahnya ke sana, lebih ke informatif, gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu, yang gambar-gambarnya ada animasi, melayang-layang dan sebagainya, itu bagusnya dibuat di website, bukan di landing page. Oke, karena butuh ringan, jangan terlalu berat. Oke, ada yang silakan Pak Tom Bustomi, silakan yang lagi resen. Kalau ada yang ditanyakan, silakan Pak. Ya Pak, yang pertama itu absen belum ada. Oh ya, Nah, jadi dari kemudian hmm, ini yang kedua, kebetulan si apa Mbak Vina, CS kami sebenarnya ada di Zoom ini. Beliau langsung absen biasanya, gitu Pak. ya, biar nanti kan ada apa rekamannya bisa kita Betul. belajar ya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai tadi ChatGPT. Nah, saya coba beberapa kali itu ternyata ketika mau apa kita harus berbayar. Jadi saya coba menggunakan salah satu misalkan saya mau bikin buku nih Hmm. datanya segala macam. Nah, ternyata Hmm. setelah mau berakhir itu nggak bisa di connect lagi dengan ChatGPT karena disuruh untuk berbayar. Oh, itu Nah, itu Bapak karena belum login Pak. belum login ya. Ya Bapak nanti gini di sini ya. Nah ini di pojokan sini, ini kan saya udah login nih. Ini email saya nih. Jadi Bapak Oh, login dulu. Ada mungkin Bapak coba lihat di pojok kanan atas ini di mouse saya ini ada login. Bapak login dulu. Ini iya iya. sebetulnya jadi gini, kalau yang berbayar di sini ada tulisannya ChatGPT 4.0. Nah, ini kan tidak ada kan? Nah, ini memang masih gratis gitu, Pak. Coba Oh Bapak iya, login dulu ya. iya boleh. Oke, lanjut Pak. Kemudian yang ketiga, Hmm, ini kan landing page itu kan cuma satu produk ya. Nah, betul. bagaimana biar kita kan misalkan banyak produk, misalkan bisa sampai 30 atau 40 produk. Betul. Nah, bagaimana agar landing page ini juga bisa eh, mengarahkan ke produk kita yang lain. Nah, dalam satu landing page untuk semua produk gitu Pak ya. Ya, apakah bisa langsung semua produk atau diarahkan ke web utama kita? Oh ya. Lebih bagus kalau mainnya landing page itu jangan diarahkan kemana-mana. Kita harus pure fokus di dalam satu produk. Karena apa? Eh, Tadi saya katakan bahwa landing page biasanya dipakai orang pada saat dia iklan di Meta Ads, Facebook atau Instagram, dan juga di Google Ads. Nah, produk yang di Meta Ads ataupun di Google Ads itu pasti produk satu. Jadi, contoh gini, kita menawarkan tadi apa tadi itu desain interior, ya. Begitu dia ketemu di dalam Facebook Ads atau Google Ads ada
oh ini ada jasa desain interior dapur gitu ya, atau desain interior aja gitu. Nah, begitu dia klik, begitu dia lihat, jangan lagi si calon kita, calon pembeli, jangan terdistrak lagi dengan produk lainnya. Jadi dia nanti jadi bingung, ini mau jadi yang beli yang mana nih? Nah, landing page itu lebih bagus satu produk malah lebih satu jenis detail. Ya seperti tadi saya katakan, kalau kita punya produk sepatu, sepatu kan jelas ada beberapa merek Adidas, Nike, Puma dan lain sebagainya. Dan ternyata niat kita kan mau jual Nike Air atau Nike Jordan. Ya udah semua kita bahas tentang Nike Jordan aja. Nggak usah membahas yang lain. Karena apa? Si calon pembelinya nanti jangan sampai terdistrak. Kok, loh kok ini ada barang ini? Loh kok ini barang ini? Nah, niat dia mau beli yang tadi itu jadi nggak jadi, dia malah lihat-lihat aja, mau lihat-lihat muter-muter. Gitu, Pak. Jadi saya harapkan cuman gini, kalau seandainya bagusnya gini, Pak Tom. Eh, berarti saya buat landing page-nya 30 dong. Iya kan? Pasti pertanyaan Bapak kan gitu ya. Iya, Pak, betul. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, Bapak jangan bingung. Yang kita sudah buat satu ini, tinggal kita minta. Jadi gini, mana ya? Bentar. Nah, ini tadi, nah, ini desain interior. Ini saya edit. Ini script ini saya kopikan, saya masukkan ke sini, ke ChatGPT. Saya minta gini, tolong rubah script di bawah ini dengan produk produk apa? Katakanlah jadi produk bunga papan. Beda jauh ya antara desain interior dengan bunga papan. Bunga papan. Nah, kita minta ya tolong rubah skrip di bawah ini. Skrip di bawah ini apa? Ini enter ke bawah. Nah, ini kopas. Kopas semua skrip yang kita punya tadi, kopikan, masukkan ke bawah sini, ya. Nah, setelah itu ya, kita minta, nah baru kita submit. Nah, hasilnya nanti dia akan membuat itu tapi gambarnya ngawur, bukan barang belum ada karena kan kita belum masukin gambar. Nah, lanjutannya nanti setelah ini selesai, kita masukkan gambar-gambarnya. Caranya seperti tadi kita buat. Nah, ini ya, untuk profil perusahaannya gambarnya ini, untuk layanan gambarnya ini, untuk produk gambarnya ini, testimoni gambarnya ini. Nah, gambar ini kan pasti beda kan, kita siapkan dulu. Nah, ini kita coba dulu hasil yang tadi kita buat. Bentar ya, belum selesai. Oke, sebentar. Oke, nih udah selesai, kopikan. Kita coba di tempat baru. Kita buat di tempat baru. Ini tes bunga papan. Nah, saya kopikan, tambahkan ke sini. Submit. Tes bunga papan. Berarti ini saya produk bunga papan dapat nih. Landing page-nya gini. Tinggal nanti gambarnya kita minta ganti. Ya kan? Ini tanpa kita sebut pun dia udah tahu nih bunga papan duka kita, bunga papan. Nah, tinggal isi gambarnya. Yang penting kita punya template satu aja dulu. Dibagus-bagusin template-nya, tinggal minta ganti produknya dengan ini, ganti produknya. Nah, bila perlu, tadi waktu kita minta ke ChatGPT, ya, waktu kita minta ChatGPT langsung sisipkan gambarnya, ya, langsung tambahkan gambarnya ini, loh. Gambarnya ini ya, gitu, langsung masukkan aja ke ChatGPT. Itu langsung jadi, karena ini kan kekurangan dia, Pak. Kekurangan dia tadi belum mana tadi? Gambarnya belum ada, belum kita kasih gambarnya. Nah, nah ini juga udah berubah. Kami adalah penyedia jasa pembuatan bunga papan terbaik dengan berbagai pilihan desain menarik. Ini juga udah jadi. Ini juga udah jadi bunga papan. Nah, gambar ini nanti kita ganti. Ini kita kasih gambar baru. Udah jadi. 30 juga bisa kita buat, Pak. Gitu, Pak Tom. Ya, siap, siap. Mantap. Oke. Gitu ya. Pak Muhammad Nasrudin, silakan Pak. Lagi resen. Assalamualaikum Pak, mau nanya, Waalaikumsalam. apakah di landing page itu bisa disisipkan background? Backsound bisa, asal Bapak Eh, punya skripnya. Caranya? Nah,
Makanya tadi pertanyaannya asal Bapak punya skrip. Nah, sekarang gini, saya mau cari dulu backsound apa nih Ya. Pak? Backsound burung ya. Saya coba cari dulu ya. Backsound burung. Burung lagi. Burung. Nah, cari backsoundnya burung. Efek ya, efek. Dia pakai download atau coba-coba saya cek dulu. Dia punya embed nggak? Ada istilahnya embed, jatuhnya itu bahasanya embed, Pak. Jadi kalau ini kan Oh, downloadan ya. Ini download ini kalau nggak salah, bukan embed. Nah, dia biasanya dia kasih ini embed nih. terbaru ini grupnya. nyimpennya di mana tuh Pak? Nah, ini nggak perlu disimpan. Ini Oh, jadi seperti em- embed map YouTube. gitu ya? Ya, seperti embed YouTube. Nah, ini Iya. Bapak lihat nih, ini salin, dah salin, Bapak masukkan ke sini. Minta tambahkan aja ke si ChatGPT, tolong tambahkan ini gitu aja. Nah, kita minta mana tadi ini udah banyak banget urusannya nih. Nah, desain interior dulu ya. Desain interior ada burungnya nggak apa-apa. Ini kok apa sih? Kok nimpa-nimpa? Oh, ini komentarnya banyak. Sebentar. Ini saya tutup-tutup dulu deh, kebanyakan buka layar saya. Nah, kita minta tolong tambahkan efek efek suara di atas footer. Kita sembunyikan aja di atas footer ya. Ya. Dengan data di bawah ini. Bawah ini apa? Nah, itu kopikan efek tadi. Ya. Bentar. Nah, dia tambah di mana tuh? Nah, dia buat jadi kok. Dia buat jadi semuanya. Nanti dia tambahkan efek burung di bawahnya, suara-suara. Makanya tergantung. Jadi memang sebenarnya untuk video dan suara itu tidak bisa diupload di sini, tapi kita pakai upload aja ke tempat dia media media tersendiri gitu. Boleh ke YouTube, boleh apa ya? Untuk suara itu biasanya kemana Bapak? Macam-macam sih, kalau suara kan banyak tuh, adanya ini Pixabay atau apa macam-macam bisa. Ya, misalkan efek musik pribadi gitu kan. Nah, Ya, nanti kita betul. nyimpennya kemana gitu. Di banyak Pak, di banyak pas kayak kalau video kan ke YouTube, kalau suara bisa ke sini Pak, Pixabay ya bisa kok. Daftar aja ke Pixabay-nya, masuk dulu. Nanti bisa masuk ke dalam situ Pak. Nih, Iya. bergabung dengan Pixabay. Oh, iya, iya. Ya. Jadi sama Oke, kayak Bapak masukin ke YouTube gitu Pak. siap, siap, siap. Sama kok. Oke. Nah, coba Iya, kita tes. Jadi nggak? Mana kita coba di sini aja deh, jangan bunga apa-apa diganti dulu. Gak apa-apa, buat ngetes aja nih Mas. Tes, jadi nggak? Bukan pertanyaannya kan begitu, jadi nggak? iya. Nah, ada kok suaranya. Tapi tadi ada suaranya nggak tadi ya? Saya belum cek tadi. Ini. Oh, berarti dia harus play ya. Nah ini. Play. Mainkan suara burung pipit. Kok nggak ketemu? Coba. Di sini tadi ada playnya. Oh iya, terus Pak, apa namanya jenis filenya nanti audio MP3 atau apa tuh? Tergantung permintaan. Pixabay biasanya dia bisa MP3 kayaknya kalau suara doang. MP3 ya. Mm-mm. Oke, oke. Ini salin, ini embed-nya ada nggak ya? Ini bukan embed sih, ini link. Ini tampilkan detail. Macam-macam sih, Pak. Boleh pakai itu. Oh, oh, saya belum masuk sih, harus masuk. Ya. Nah, ini masuk ya. Biasa apa sih di debat itu? Tapi posisi Waktu pada subuh bagian efek suara tabungan. itu saya menambahkan efek audio yang menyimpan video audio dari link yang Anda berikan.
tombol untuk memutar suara burung pipit. Oh, udah langsung. Kita tombol. Tolong audio Tinggal nggak gitu dia? langsung Tinggal nggak ya? langsung start Pas ya pas kebuka pada landing saat page-nya langsung langsung tolong bunyi. audio langsung start berbunyi. Oh, gitu aja. Jadi kita kayak ngomong ke orang aja, Pak, nyuruh ke orang. Tolong itu audionya dinyalain. Jangan pakai tombol-tombol gitu aja langsung. Jadi Bapak kalau ke ChatGPT itu jangan segan-segan, Pak, itu robot kok, ngapain kita segan. Pasti dia lakukan, diomelin juga nggak apa-apa. Maaf, ini dia ngomong gitu, maaf, saya salah. Gitu. Jadi gitu Pak, kalau mau belajar tentang ChatGPT itu paling enak di situ. Kita explore aja terus. Dia pasti, saya biasanya kadang mau curhat aja ke sini sekarang, ke Saya ChatGPT. berantem mulu sama ChatGPT. Tapi dia masih minta maaf terus ya. Iya, soalnya skrip saya saat itu bukannya tambah malah sepotong gitu, malah hilang. Kan. Nah itu biasanya gitu, makanya eh, digituin. Anda itu ngerti nggak sih gitu? Omong Heeh. maksud Anda seperti apa? Dan gitu lagi dia nanti. Gedeg juga. Tapi ya itulah daripada kita nyuruh orang kan diomelin gitu. Tidak ada yang start paket. Ada. Ada kok tadi. Harusnya bunyi nih. Tapi kemana dia? Oh ya, kalau waktu subuh kapan saya sempat tanya sama Pak Putra di chat ya, Hmm. filenya web page apa gitu. Mainnya apa? Web page apa WordPress. web nyimpen filenya jenisnya Oh, web page apa gitu, apa web page gitu. Saya kurang paham. macam-macam sih Pak buat nyimpannya. Cuman di gini yang penting dia kasih embednya tadi. Tadi kalau ini kayaknya bukan embed yang dia kasih tapi link. Ini saya harus masuk dulu nih. Atau kita coba cari lagi ya. Efek suara bunyi burung seperti ini ada nggak di sini? Bu. Ya, soalnya rencana saya kan coba mau buat undangan digital gitu kan pakai Oh, oh, betul betul betul. Ya, ini bentar ya. Oh, bukan ini, bukan. Oh, ini hanya ngunduh, ini bukan ini. Unduh sampel, bagikan, salin tautan. Coba kita tes di sini. Ini soundnya. Deposit photos music. Nah ini. Kan. Di audionya juga. Deposit photos music. Mana audionya nah ini? Deposit photos music. Ini coba deh. Bukan embed sih Pak. Ini bukan embed yang kita dapat tadi. HTML yang dapat. Kita cari ini deh Pak. Bapak simpan. Kita simpannya yang ada embednya. Kayak YouTube itu kan ada embednya. Kalau embed itu otomatis dia jalan. Dulu. Kita cari lagi deh ya. berarti jenis filenya tetap MP3 ya. MP3. MP3 bisa ya. Oh ya benar saya setuju tuh. Kalau buat undangan ya. Iya, undangan Ya, ya. digital. Ya, ya betul. Atau kenapa nggak pakai YouTube aja videonya langsung? Eh, belum belum bisa ngupload di YouTube. Itu mah gampang. Masa sih? Jangan merendah, Pak. Ya udah, nanti tak coba cari dulu ya. Siap, siap. Nama website yang kayak YouTube itu loh, tapi khusus untuk sound, audio. Saya belum Oh, ketemu. Nanti boleh sih saya cari, cuman waktunya nih udah mulai mepet. iya.
Ini udah pada Ya, sholat jadi lagi ya. Tuh deh, jadi Pak. intinya Nanti Pak, jadi intinya Pak Nasruddin, WA saya ya. ya. Ntar ya. Oke, oke, oke. WA saya mau simpan nomor Bapak. Nanti saya coba buat landing page yang ada suaranya, saya kirim ke Bapak deh. Ya. Siap, siap, siap. Udah WA sih sebenarnya saya. udah WA dari kemarin tuh. Enggak, Bapak kasih ini Pak. Karena kan ini permintaannya beda nih. Enggak, iya WA, saya permintaannya yang itu. Iya, maksudnya kalau kalau di WA gitu saya nggak paham Pak. Kalau udah ngobrol gini kan udah paham artinya. Oh, siap, siap, siap. Pokoknya Oke, begini, oke. Pak, saya yang tadi yang minta audio gitu aja dulu saya. Jadi saya tahu Siap, ini Pak siap. Nasruddin nih. Ya. Oke, oke, oke. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Pak, silakan Pak. Oke. Dan yang lain tidak ada lagi yang respon. Masih ada Kak? Oke. Oke, nanti untuk rekaman saya kirim di grup ya. Sekalian nanti saya mau kasih ininya, chat GPT-nya ya, share chat GPT-nya. Siapa tahu Bapak Ibu mau ikut model-model seperti saya. Nanti ini saya kirim ya, saya kirim beserta rekamannya dengan yang tadi model-model ini semua ya. Nanti saya kasih juga. Nanti ini chat prompt chat GPT. Jadi file file notepad ini saya kirimkan ke Bapak Ibu ya. Nah ini pakai chat GPT-nya, notepad-nya nanti saya kirim juga beserta dengan videonya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Kita akhiri dulu karena udah pada mau sholat mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim teknis di Terang Kreatif mengucapkan mohon maaf jika seandainya ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Semoga apapun yang kita pelajari pada siang hari ini dapat menambah ilmu Bapak Ibu semua. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin live. Terima kasih.